Kembali di channel saya. Hari ini kita akan bahas tentang fenomena emas di pasar spot ya. Oke, kita coba lihat. Jadi kali ini saya mau bahas tentang emas. Kita lihat emas hari ini itu sudah menembus di angka 1.084.000. Kita lihat chartnya. Kita lihat chartnya emas. Kenapa sih emas bisa naik di pasar spot ya, bukan di pasar saham? Di pasar spot emas itu bisa naik sampai di 1 juta lebih sekarang, 1.084.000. Kita akan bahas di sini. Emas sekarang di 1.084.000. Padahal dulu emas masih di 657. Dulu di 2018. Kenaikan emas ini semakin lama semakin naik. Tapi saat ini cenderung agresif. Kita akan bahas emas di pasar spot, tentang kenapa sih harga emas bisa sampai sekarang. Penyebabnya apa saja kita akan bahas. Yang pertama kita bahas China. Dia terus membeli emas. Pertama dalam sejarah cadangan emas China itu mencapai 2000 ton. Bank Sentral China melakukan pembelian emas sebanyak 2,2 ton pada 2022. Pembelian tersebut membuat cadangan emas mereka menyentuh 2 ton. Bahkan di data World Gold Commission itu membeli emas adalah pada 2019 dia terakhir. Namun mereka melakukan pembelian besar-besaran dalam 2 bulan terakhir, yaitu 32 ton. Pembelian emas 6,2 ton di tengah ketatnya suku bunga global serta ancaman resesi. Jadi kemungkinan China menyiapkan plan untuk resesi. Ditakutkan kan resesi, dia akhirnya beli emas. Karena dengan tidak stabilnya ekonomi setelah pandemi, itu dia akhirnya beli emas. Lalu kini menembus 10,5 ton. Pertama kali menyentuh di angka 2000. Jadi emas itu cadangannya mereka pertama kali nyentuh angka tersebut, angka 2000. Terus pengaruh yang berikutnya selain itu ya, dengan krisis perbankan yang sekarang ini membuat harga emas ini cenderung naik. Faktor pendukung sih kalau saya bilang. Emas digoreng sampai harga segitu di pasar spot, tapi di pasar saham untuk sahamnya sih cenderung biasa-biasa sih, turun naik gitu. Tapi anehnya di pasar spot ini, jadi perbankan ini yang sekarang ini menurut saya lagi dengan kemarin SVB, sekarang Credit Suisse. Jadi Credit Suisse ini dia mau kolaps, tapi untungnya diakuisisi oleh UBS. Jadi kita baca dulu. Ini. Saham UBS ambruk setelah caplok Credit Suisse. Bisa kita lihat di sini. Ya. Ya. UBS. Jadi UBS ini salah satu grup itu anjlok 7%. Perusahaan tersebut mencaplok Credit Suisse dengan nilai
49,1 triliun. Jadi untuk sekelas bank Credit Suisse yang sudah ratusan tahun itu, di apa, Bank Swiss termasuk murah. Jadi UBS sendiri sudah juga pinter untuk akuisisi tersebut, termasuk murah. Cuma UBS mungkin juga dia harus menyelamatin perbankan ya dengan cara akuisisi tersebut, dengan didukung dengan yaitu tadi, dengan harga yang oke dia bisa akuisisi perusahaan tersebut. Karena ya itu tadi, kolaps karena tidak bisa ikut dalam persaingan. Kalau menurut saya sih, dengan The Fed melakukan naikkan suku bunga lalu recovery COVID-19 masih kurang, akhirnya nih nyambet ke perbankan. Dia kan restrukturisasi terus. Akhirnya kan utangnya bertambah, NPL bertambah. Ya ini yang kolaps bank-bank ini, bank-bank besar. Akhirnya ini mendukung dengan ketidakpastian perbankan sekarang. Ini mendukung harga emas cenderung naik di pasar spot. Jadi emas itu pendukungnya itu karena ya itu tadi, karena sentimen-sentimen dari perbankan ini salah satunya membuat emas semakin naik. Ya ini yang kita harus lakuin sekarang sih yo, kita kita kalau investasi itu nggak boleh di satu wadah, tapi kita beberapa wadah. Kita portofolio kita ada di saham berapa persen, ada di emas berapa persen, dari obligasi berapa persen, ada di reksadana. Jadi investasi itu punya tempat sendiri-sendiri menurut saya. Tapi dengan adanya bank-bank yang ambruk yang sekarang, salah satunya punyanya Credit Suisse ini membuat investor ini ketar-ketir invest di perbankan. Jadi takut ya itu tadi, kalau saya invest nanti banknya kalau kolaps gimana, apakah bisa diganti atau gimana lah. Itu yang concern sekarang ini adalah emas. Jadi orang dia pindah investasi yang rendah resiko. Jadi untuk sekarang sih banyak investor yang sekarang untuk beli emas. Ya menurut saya good choice. Emas bisa 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 tembus, kayaknya ada artikel ini ya, kita lihat ada prediksi emas tuh bisa ke 3.000 US dollar. Jadi termasuk tinggi ya. Kita buka emas. Emas. Jadi menurut saya sih emas ini salah satu. Kita lihat untuk Antam. Padahal Antam ini salah satu harga Antam sendiri di pasar modal merah hari ini ya. Padahal emas di pasar spot itu berbanding terbalik. Jadi menurut saya invest emas di pasar spot itu oke sih. Ya itu tapi ya
kalian sudah tahu resikonya, memang rendah resiko. Cuma untuk sekarang sih kalau menurut saya di investasi emas sih masih oke. Kalau mau entry boleh. Itu long. Kita kalau beli emas itu holdnya mesti long. Mainnya kita long, bisa 5 sampai 10 tahun. Baru kita dapat return lumayan dari emas. Tapi holdnya 5 sampai 10 tahun. Cuma untuk nilai untuk melindungi aset, ya menurut saya masih oke sih mas. Mungkin emas itu liquid, jadi orang butuh uang bisa langsung dicairin. Nah, emas tuh liquid, jadi orang lebih memilih investasi di emas dibanding dengan kolapsnya bank-bank sekarang nih, membuat ketar-ketirnya investor. Ya menurut saya sih bagus, good choice, tapi kita juga mesti hati-hati untuk investasi. Dengan ditambahnya FOMC juga, ini juga salah satu untuk entry emas ya. Ya hari ini kita bisa lihat di broker summary-nya. Kalau saya sih masih untuk emas oke lah untuk long invest ya. Kita juga harus punya. Jadi investasi itu enggak di satu wadah. Ada beberapa wadah. Saham boleh, emas boleh. Yang pasti-pasti aja. Kalau ada cuan mau buat beli emas juga bisa. Cuan dari saham, beliin emas. Karena aset itu aset. Kita lihat broker summary-nya Mas Hari. Jadi menurut saya dengan adanya ya ini akumulasi ya, broker-broker ada MG akumulasi. Jadi emas ini salah satu yang bisa diperhitungkan untuk investasi. Oke, sekian dari vlog saya tentang emas. Gimana sih emas layak kita beli? Sudah saya jelaskan, tapi kalau kalian mau invest, ya itu tadi resiko di tangan kalian masing-masing, keuntungan di tangan, kerugian tanggung kalian masing-masing. Ya kalau mau entry sekarang masih bagus emas, jadi investasi emas masih bagus. Ini fenomena ya, fenomena domino. Banyak perusahaan perbankan yang salah satunya Credit Suisse ini goyang. Jadi dia akhirnya harus jual perusahaannya untuk nyelamatin perusahaan, harus jual ke perusahaan lain. Menurut saya tetap harus hati-hati dalam investasi. Sekian dari vlog dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video.